Hai, welcome back to my YouTube channel bersama saya Mutia Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu diberkati. Kali ini aku mau membahas terkait dengan FIDIC. FIDIC singkatan dari Federation International de Engineer Council, yang mana merupakan bahasa Prancis yang artinya Federasi Internasional Konsultan Insinyur. Apa sih FIDIC itu? FIDIC adalah standar paling umum dari kontrak konstruksi internasional di dunia saat ini. FIDIC berdiri disepakati di tahun 1913. Terus FIDIC itu merupakan suatu kontrak secara umum atau general yang melingkupi semua pihak dalam kontrak konstruksi. Semua pihak di sini ada insinyur, ada subkon, ada menkon, ada even itu ada asuransi dan sebagainya. FIDIC terdiri dari beberapa buku. Biasanya FIDIC ini tuh terdiri dari warna-warna. Mungkin kalian ada beberapa yang sudah common ya, sudah biasa dengan buku FIDIC. Yaitu ada warnanya yellow. Yellow ini untuk plan and design, build atau desain oleh kontraktor. Ada red booknya, desain oleh employer. Terus kemudian ada pink booknya yang tahun 2010, merupakan MDB Harmonized Version of the Red Book, atau buku untuk biasanya sebagai acuan pemberian loan atau pinjaman. Terus kemudian ada silver book, yaitu untuk proyek EPC atau proyek turnkey. Kemudian ada blue book atau buku biru. Terus kemudian ada gold, design, build and operate. Terus kemudian ada white book, client consultant agreement. FIDIC itu sendiri secara umum atau ada juga salah satu penelitian dari Budimanan dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 2001, yang menyimpulkan bahwa hasil penelitian menyimpulkan bahwa FIDIC tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan di Indonesia. Pemakaiannya bersifat umum sehingga cukup fleksibel dan dapat dipakai sebagai dasar dari standar kontrak kerja konstruksi di Indonesia, yaitu untuk penerapan FIDIC di Indonesia secara menyeluruh. Terus kemudian kita akan membahas sedikit terkait dengan buku-buku FIDIC. Dari warna-warna buku itu saya tidak akan membahas secara menyeluruh, tapi hanya in general rule aja, aturan secara umumnya. Buku merah atau red book merupakan standar yang paling umum dan paling banyak digunakan, atau sebagai formulir kontrak konstruksi di semua proyek, yang mana didesain disediakan oleh majikan, dalam arti owner yang punya proyek. Desainnya dibuat atau ditentukan atau ditunjuk oleh pihak-pihak oleh owner, based on owner. Terus kemudian ada perak FIDIC. Perak FIDIC ini digunakan untuk proyek-proyek EPC atau turnkey, yang mana proyek itu dari hulu ke hilir, jadi sampai dengan operasional. Dan resikonya itu ditanggung oleh kontraktor kebanyakan, atau
Karena proyek EPC adalah proyek untuk sampai dengan operation, sampai dengan output yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya pembangunan PLTU, PLTA, dan sebagainya. Kemudian ada buku putih FIDIC. Ini adalah perjanjian layanan model klien. Terus ada buku hijaunya, kontrak bentuk pendek yang dimaksud untuk proyek-proyek yang relatif kecil, yang sifatnya berulang dan durasi singkat, di mana pemberi kerja menyediakan desain. Untuk Green Book tetap desain by owner, desain dari owner. Kemudian buku biru, ini terbit di tahun 2006, dan ini nggak begitu common, dalam arti penggunaannya di Indonesia tuh nggak begitu banyak dibandingkan Red Book. Mungkin karena nggak banyak yang pakai sebagai dasar. Dan buku biru ini mengatur apa sih? Ini mengatur untuk pengerukan, pekerjaan reklamasi, dan konstruksi tambahan, dan berbagai pengaturan administrasi seperti itu. Terus kalau kalian mau beli buku FIDIC, itu bisa diakses langsung di webnya FIDIC, www.fidic.org. Nanti pakai kursnya euro sih memang. Situ kalian bisa beli bukunya, bisa ikutin aja petunjuk-petunjuk step by step dari web tersebut untuk sampai dapat buku tersebut. Di kalian masukin email, terus pembayaran dulu, terus pertama bikin akun lah ya, terus nanti masuk ke bagian pembelian buku dan sebagainya. Kalau di Indonesia memang ada beberapa buku yang sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, which mean kalau kalian beli di webnya FIDIC udah otomatis itu bukunya pasti bahasa Inggris yang commonnya. Kalau kalian mau beli buku bahasa Indonesia, di Indonesia itu ada di Kementerian PUPR by Profesor Profesor Sarwono Haryo Mulyadi, Dr. IRMS C Civil SHMH, terus gelarnya banyak banget. Profesor Sarwono Haryo Mulyadi ini yang juga membuat translasi atau translate dari Inggris ke Indonesia buat FIDIC yang masuk ke Indonesia dalam hal secara resmi ya. Kalian juga bisa membuat itu versi kalian sendiri, udah tentu secara resminya, dan bekerja sama dengan FIDIC ya, Prof Sarwono ini. Terus kemudian selain FIDIC, aturan kontrak internasional yang digunakan juga sebenarnya back to aturan 1320 KUH Perdata, yang mana para pihak bisa mengatur sesuai dengan kesepakatan para pihak. So kalau memang disepakati untuk pakai FIDIC, kalian bisa merujuk ke FIDIC atau menggunakan aturan-aturan hukum internasional lainnya yang disepakati. Misalnya ada IAA dari Singapura atau GICE dari Japan, atau kontrak-kontrak lainnya yang juga sebenarnya banyak banget kalian bisa pakai atau gunakan sebagai rujukan. Biasanya kontrak ini kenapa akhirnya menggunakan kontrak internasional dengan negara-negara tersebut sesuai dengan yang diinginkan, itu juga biasanya merujuk kepada owner atau pemilik atau pemberi kerja kontrak konstruksi ini. Biasanya misalnya dia dari negara Jepang. Nggak common sih, cuma memang ada beberapa yang menginginkan mereka pakai hukum negara Jepang. Nanti akan relate atau akan berhubungan kepada
em, penunjukan hukum. Itu lagi balik lagi di situ harus diperhatikan penunjukan hukum mana yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa. Nanti eh, baiknya memang kalau misalnya kontrak konstruksinya ada di Indonesia, ya kalian pakai hukumnya hukum Indonesia. Tapi balik lagi kesepakatan para pihak seperti itu. Kalau misalnya nanti penunjukannya internasional, kalian bisa pakai arbitrasi Singapura atau negara lain yang ditunjuk. Tapi harus diingat ketika kalian memutuskan untuk menggunakan hukum negara tersebut, harus dipastikan juga akibat-akibat hukum yang menyertai, seperti misalnya kalian harus menggunakan pengadilan di negara tersebut, yang pastinya kalian pakai hukum negara tersebut, mengikuti pengadilan di negara yang mana yang ditunjuk. Terus biaya, jangan lupa ada cost yang akan keluar ketika akan adanya suatu pergulatan atau permasalahan ketika di pengadilan, misalnya arbitrasi internasional, itu juga harus difikirkan seperti itu ya. Untuk saat ini itu dia ya, Fidik, dan